Halo teman-teman, welcome back my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kevlo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan terima kasih buat kalian yang udah pantengin cerita ini sampai sekarang. Oke teman-teman, iya benar. Ini adalah lanjutan dari KKN Desa Penari. Oke, tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung aja ya masuk ke ceritanya. Namun malam itu benar-benar malam yang gila. Seolah-olah menjadi pembuka rangkaian kejadian yang akan mereka hadapi di sela tugas KKN mereka ke dalam situasi yang paling serius. Semua orang sudah berkumpul memenuhi panggilan Pak Prabu. Beliau bertanya tentang bagaimana kronologi kejadian. Ayu mengaku tidak tahu. Widya mengatakan ia sedang mengejar Nur yang pergi keluar rumah. Namun Nur mengatakan ia hanya pergi ke dapur untuk mencari air minum. Semua penjelasan itu tidak membantu sama sekali. Namun tampak dari raut muka Pak Prabu, ia lebih tertarik bagaimana Widya bisa menari bila latar belakangnya saja, bahwa ia mengaku tidak pernah belajar menari sebelumnya. Hari itu Pak Prabu meminta Widya, Ayu dan Wahyu menemaninya. Nur pergi, ia masih harus mengerjakan program kerja individualnya. Dengan berbekal motor butut yang tempo hari digunakan untuk mengantar mereka masuk ke desa ini, kali ini digunakan untuk mengantar mereka ke rumah seseorang. Wahyu dan Widya, Pak Prabu dan Ayu. Jalur yang mereka tempuh hampir sama dengan jalur yang tempo hari. Anehnya, kali ini Widya merasakan sendiri untuk sampai ke jalan raya tidak sampai 1 jam. Malah tidak sampai 30 menit. Lalu bagaimana bisa ia merasakan waktu itu sangat lambat pada waktu orang-orang desa menjemput mereka pertama kali. Rumah yang Pak Prabu datangi rupanya rumah seseorang. Melintasi jalan besar, lalu masuk lagi ke sebuah jalan setapak buatan. Rumahnya bagus, malah bisa dibilang paling bagus dibandingkan rumah orang-orang desa. Hanya saja rumah itu berdiri di tengah sisi hutan belantara lain. Berpagar batu bata merah dengan banyak bambu kuning, rumah itu terlihat sangat tua, namun masih enak dipandang mata. Di depan rumah ada orang tua, kakek-kakek, sepuh berdiri seperti sudah tahu bahwa hari ini akan ada tamu yang berkunjung. Tidak ada yang tahu nama kakek itu, namun Pak Prabu memanggilnya Mbah Buyut. Setelah Pak Prabu selesai menceritakan semuanya, wajah Mbah Buyut tampak biasa saja. Tidak tertarik sama sekali dengan cerita Pak Prabu yang padahal membuat semua anak-anak masih tidak habis pikir. Sesekali memang Mbah Buyut terlihat menatap Widya, terkesan mencuri pandang. Namun ya begitu, hanya sekedar mencuri pandang saja, tidak lebih. Dengan suara serak, Mbak Buyut pergi ke dalam rumah. Beliau kembali dengan 5 gelas kopi yang dihidangkan di depan mereka. "Silahkan," kata beliau, matanya memandang Widya. Melihat itu, Widya menolak, mengatakan dirinya tidak pernah meminum kopi. Namun senyuman ganjil Mbah Buyut membuat Widya sungkan. Yang akhirnya berbuntut ia meneguk kopi itu meski hanya 1 tegukan saja. Kopinya manis, ada aroma melati di dalamnya. Yang awalnya Widya hanya mencoba-coba, tanpa sadar gelas kopi itu sudah kosong. Tidak hanya Widya, semua orang di situ ditegur untuk mencicipi kopi buatan beliau. Katanya tidak baik menolak pemberian tuan rumah. Semua akhirnya mencoba. Berikutnya Wahyu dan Ayu kaget setengah mati, sampai harus menyeburkan kopi yang ia teguk. Mimik wajahnya bingung, karena rasa kopinya tidak hanya pahit, tapi sangat pahit, sampai tidak bisa ditolerin untuk masuk ke tenggorokan. Anehnya, Pak Prabu meneguk kopi itu biasa saja. "Begini," kata Mbah Buyut. Beliau menggunakan bahasa Jawa halus sekali, sampai ucapannya kadang tidak bisa dipahami semua anak. Ada kalimat penari dan penunggu, namun yang lain tidak dapat untuk dicerna. Ia menunjuk Widya tepat di depan wajahnya. Mimik wajahnya sangat serius. Pak Prabu mendengarkan dengan seksama lalu berpamitan pulang. Sebelum mereka pulang, Mbah Buyut memberi kunir tepat di dahi Widya. Katanya untuk menjaga Widya saja. Kunjungan itu sama sekali tidak diketahui tujuannya. Selama perjalanan, Pak Prabu bercerita tentang kopi. Kopi yang dihidangkan Mbak Buyut tadi adalah kopi ireng yang diracik khusus untuk memanggil lelembut, demit dan sejenisnya, bukan kopi untuk manusia. Mereka yang belum pernah mencobanya pasti akan memuntahkannya.
Namun bagi lelembut dan sebangsanya, kopi itu manis sekali. Semua anak memandang Widya. Namun Pak Prabu segera mengatakan hal lain. Mohon maaf ya nak, kamu ada yang ngikuti. Selain mengatakan itu, Pak Prabu juga mengatakan bahwa tidak perlu takut. Karena Widya tidak akan serta-merta diapa-apakan, hanya diikuti saja. Yang lebih penting, Widya tidak boleh dibiarkan sendirian. Harus selalu ada yang menemani. Untuk itu Pak Prabu punya gagasan. Mulai malam ini mereka akan tinggal dalam satu rumah. Hanya dipisahkan oleh sekat dari bambu anyam. Pak Prabu hanya meminta satu hal, jangan melanggar etika dan norma. Pertemuan itu juga diminta untuk tidak diceritakan ke siapapun lagi, bahkan Nur, Anton, dan Bima. Tempat tinggal mereka yang baru tepat ada di ujung, cukup besar, dan bekas rumah keluarga yang merantau. Sekaligus hal ini menjawab pertanyaan kenapa jarang ditemui anak seumuran mereka di desa ini. Rupanya kebanyakan anak-anak yang sudah akil balik pasti pergi untuk merantau. Di belakang rumah ada batu kali cukup besar dengan beberapa pohon pisang dan dikelilingi daun tuntas. Anton awalnya tidak setuju mereka pindah karena atmosfer rumahnya yang memang tidak enak dan itu bisa terlihat dari luar. Namun ini perintah dari Pak Prabu. Setelah kejadian itu, Ayu sedikit menghindari Widya. Widya paham akan hal itu. Namun Wahyu sebaliknya, ia mendekati Widya dan memberikan semangat agar tidak mencerna mentah-mentah pesan orang tua itu. Di sini Wahyu bercerita kejadian yang tidak ia ceritakan di malam kejadian itu. Wid, temanmu yang cowok itu baik-baik saja kah? Maksudnya mas? Temanmu itu setiap larut malam keluar Wid, entah kemana. Terus biasanya baru balik lagi pagi. Apa sedang mengerjakan program kerja ya? Tapi kok harus malam? Gak ngerti aku mas. Aku sering dengar anak itu ngomong sendirian di dalam kamar. Gak mungkin lah mas. Gak cuma itu. Kadang dia tertawa sendirian. Gila sih anak itu. Bima itu religius. Gak mungkin aneh-aneh. Ya sudah, tanya Anton kalau gak percaya. Malam sebelum kejadian itu, Bima sebenarnya ada di kejadian. Dia cuma lihat kamu dari jendela. Paham kamu sekarang? Widya diam lama memproses kalimat itu. Ia melihat Wahyu pergi dengan wajah yang sangat kesal. Malam semua anak-anak sudah terkumpul. Nur ada di kamar, dia sedang sholat. Widya di ruang tengah sendirian, sedangkan Ayu, Wahyu, dan Anton ngobrol di teras rumah. Bima ada di pertemuan dengan Pak Prabu. Sebelum suara kidung terdengar lagi, suaranya dari arah pawon atau dapur. Untuk mencapai pawon, Widya melewati kamar. Di sana Nur sedang bersujud. Semakin lama suaranya semakin terdengar dengan jelas. Pawon rumah ini hanya ditutup dengan tirai. Saat Widya menjibak tirai, ia melihat Nur sedang meneguk air dari kendi, lengkap dengan mukenanya. Widya mematung diam, lama sekali, sampai Nur yang meneguk dari kendi melihatnya. Mata mereka saling memandang satu sama lain. Kenapa Wid? Tanya Nur. Widya masih diam. Nur pun mendekati Widya. Sontak Widya langsung lari dan melihat isi kamar. Di sana tidak ada Nur. Ada apa tah sebenarnya? Tanya Nur yang sekarang di samping Widya. Ia memegang bahu Widya, dingin. Tangan Widya masih gemeteran. Sampai semua anak melihat mereka kemudian mendekatinya. Kenapa? Kok ramai sekali? Tegur Ayu. Gak tahu. Anak ini ditanya dari tadi gak jawab-jawab. Lapo Wid? Wahyu mendekati. Tanganmu kenapa gemeteran begini? Ada apa sih? Tanya Anton. Nur, ambilkan air gitu loh. Kok malah diam saja? Tegur Anton. Nur kembali dengan teko kendi yang tadi. Dia memberikannya pada Widya. Dan Widya kemudian meneguknya. Lalu tiba-tiba Widya diam lagi. Membuat semua orang yang ada di situ tampak bingung. Tangan kiri Widya masih memegang teko. Sedangkan tangan kanannya terangkat lalu masuk ke dalam mulut. Di sana Widya berusaha mengambil sesuatu. Ada 2-3 helai rambut hitam panjang dan itu keluar dari dalam mulut Widya.
Semua yang menyaksikannya mundur dan kaget. Begitu penutup tekonya dibuka, di dalamnya ada segumpal rambut, benar-benar segumpal rambut dengan air di dalamnya. Nur yang melihatnya langsung bereaksi. Aku juga minum dari situ, gak tahu ada yang kayak gitu di dalam. Widya muntah sejadi-jadinya. Saat keadaan tegang seperti itu, Anton tiba-tiba mengatakan, "Kamu diincar ya, Wid?" Kata mbahku, kalau tiba-tiba muncul rambut, itu biasanya kalau gak salah disantet atau diincar makhluk halus. Nur kemudian mengatakan, "Wid, apa penari itu masih ngikutin kamu? Soalnya dari kemarin aku belum lihat dia di belakangmu." Berhari-hari setelah pengakuan Nur itu membuat Widya semakin was-was. Ia jatuh sakit selama 3 hari. Dan selama itu juga Widya hanya berbaring di atas tikar kamar. Nur tidak melanjutkan lagi ceritanya. Karena katanya ia sudah salah mengatakannya. Seharusnya ia menahan cerita itu. Selama Widya terbaring sakit, ia seringkali ditinggal sendirian di dalam rumah itu. Dan selama tinggal di rumah itu, ada satu kejadian yang tidak akan pernah Widya lupakan. Oke teman-teman, mungkin sampai itu aja ceritanya dulu. Kita lanjutkan besok ya. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.